Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Salawat berserta salam tidak lupa kita hadiahkan pada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak dosen, pembimbing selaku pembimbing kami, yakni Bapak Zulkifli Mansur SHMH. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengarayan. Di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi kami terkait tugas kelompok pengantar hukum Indonesia. Saya beserta rekan saya Vicky Owen Ronaldo, saya sendiri Irwansyah akan menyampaikan materi tentang pembagian aturan-aturan hukum. Sama-sama kita ketahui, hukum yaitu adalah seperangkat aturan yang berlaku pada umumnya. Hukum juga terbagi dari 2 bagian. Yang pertama, hukum umum dan hukum khusus. Hukum khusus yaitu adalah aturan hukum yang berlaku pada hal-hal yang khusus saja. Istilah ini disebut ius spesial. Hukum juga berdasarkan sumbernya terdapat beberapa bagian. Ada yang kalau dibagikan berdasar sumber terdapat 3. Yang pertama ialah hukum undang-undang. Sama-sama kita ketahui, hukum undang-undang itu ialah hukum yang tercantum dalam hukum perundang-undangan. Di negara kita, Republik Indonesia, hukum undang-undang itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Yang kedua ialah hukum kebiasaan atau hukum adat. Hukum ini ialah hukum yang terletak pada peraturan kebiasaan. Ini hukum yang bisa diterapkan di suatu tempat, bisa juga berbeda-beda di suatu tempat. Karena hukum adat ini berdasarkan adat kebiasaan di daerah itu tersebut. Contohnya kalau di daerah Rokan Hulu, hukum adat itu banyak. Ada yang adat Melayu, adat Mandailing, adat Minang, adat Jawa, dan sebagainya. Kalau yang untuk di Rokan Hulu dan untuk di kita itu, contohnya hukum masalah perkawinan, masalah adat. Jika ada yang sama satu suku, maka dari dalam keadatannya, hukum adatnya itu melarang. Itu adalah tadi hukum yang menurut sumbernya. Yang ketiga ialah hukum menurut trakta, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara di dalam suatu perjanjian negara. Itu hukum di dalam negara tersebut yang berlaku. Ada juga hukum menurut sifatnya atau daya kerjanya. Yang pertama, hukum pemaksa, yaitu hukum dalam keadaan bagaimanapun juga harus mempunyai paksaan mutlak. Sama-sama kita ketahui, hukum itu ialah sifatnya memaksa. Karena jika biasa dipaksakan, maka akan menjadi kebiasaan. Jadi suatu aturan itu juga merupakan paksaan dan aturan merupakan hukum. Jadi hukum juga adalah sebuah paksaan. Ada juga hukum menurut bentuknya. Aturan hukum dapat dibagi dalam yang pertama, hukum tertulis dan tak tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang tercantum dalam perundang-undangan.
Hukum ini adalah hukum yang dikodifikasikan, ada pula hukum yang belum dikodifikasikan. Maksudnya ialah hukum yang tertulis itu berupa undang-undang, pasal-pasal dan macam-macam sebagainya. Itu adalah kalau hukum yang tertulis, contohnya kita adalah KUHP dan KUH Perdata. Itu merupakan hukum yang tertulis. Yang kedua, hukum yang tak tertulis. Hukum tak tertulis itu ialah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis, namun berlaku ditaati seperti peraturan perundang-undangan. Hal ini disebut dengan hukum kebiasaan. Hukum tak tertulis itu merupakan hukum yang seperti kita bahas sebelumnya tadi, ialah hukum adat. Hukum adat di kebiasaan di masyarakat tersebut, seperti perundang-undangan. Contohnya seperti yang telah kita pelajari pada semester sebelumnya, hukum yang tak tertulis. Jika di suatu masyarakat itu melakukan kejahatan, contohnya pemerkosaan, maka kalau di dalam undang-undangnya, di dalam hukumnya, setelah dia bebas dari perkara ini tadi, lepas dari pidana itu, tindak pidana yang dijatuhkan, maka dia akan bersih di mata hukum di negara kita. Tapi karena hukum tak tertulis tadi, hukum kebiasaan kita tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1. Saya bernama Vicky Owen Ronaldo dengan NIM 2335037 dan Bapak Irwansyah NIM 2335035. Baiklah, kami akan memaparkan tugas yang diberikan kepada kami tentang azas-azas hukum pidana. Yang terhormat kepada Bapak Zulkifli Mansur SH.MH. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan tugas yang diberikan tentang azas-azas hukum pidana. Pengertian perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Unsur-unsur delik terdiri dari adanya perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat, adanya hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. Hukum pidana bersifat siksaan atau penderitaan oleh karena pelanggaran kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap peraturan pidana. Oleh karena itu, kepentingan yang dilanggar dimaksud harus merupakan kepentingan umum yang diatur oleh undang-undang. Definisi kepentingan umum yang harus dilindungi oleh undang-undang yaitu jiwa seseorang, badan seseorang, kehormatan seseorang, kesusilaan seseorang, kemerdekaan, harta benda seseorang. Sejarah perkembangan azas hukum pidana ini pada zaman penjajahan Belanda, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bercorak dualistik golongan Eropa berdasarkan S18655. Sedangkan selain orang Eropa berlaku S87285. Setelah Indonesia merdeka, ketentuan dalam Wetboek van Straatsburg, Nederland, India tetap berlaku pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang NRI 145. Sejak tanggal 29 September 1958 berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP bagi seluruh penghuni Indonesia dengan corak unifikasi Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh Indonesia. Tujuan hukum pidana ini ialah untuk menakuti setiap orang biar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik, untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungan, dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Azas berlakunya hukum pidana menurut waktu yaitu azas legalitas, azas non-retroaktif,
azas kulpabilitas. Azas-azas hukum pidana, azas berlakunya hukum pidana menurut tempat yaitu azas teritorial, azas nasional aktif, azas nasional pasif, azas universal. Hukum acara pidana pelaksanaan acara pidana terdiri dari 3 tingkatan, yaitu melalui pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan dalam sidang, dan pelaksanaan hukum. Azas-azas hukum acara pidana yaitu hukum acara harus tertulis dan dikodifikasikan. Semua keputusan pengadilan harus berisi dasar-dasar hukum. Peradilan cepat, equality before the law. Azas hukum acara pidana sidang pengadilan secara langsung dan lisan. Azas akusator dan inkusator. Pelaku sebagai subjek bukan objek. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dengan perintah tertulis. Persidangan dengan hadirnya terdakwa kecuali persidangan secara in absentia. Baiklah, sekian itulah yang bisa saya sampaikan dari tentang azas-azas hukum pidana. Jika ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.